Kita akan membahas topik baru yaitu relative velocity for rigid body. Sebelumnya topik ini sudah terbahas di video-video sebelumnya, tetapi yang kita bahas adalah relative velocity atau kecepatan relatif untuk partikel. Sedikit kita coba review ketika pembahasan mengenai partikel, kita mencoba meninjau dua partikel yang bergerak secara bersamaan. Sebagai contoh, waktu itu ada misalnya mobil A, lalu kemudian mobil B di tempat yang tidak harus sama, bisa di tempat yang terpisah. Lalu kemudian si mobil A misalnya bergerak ke arah timur, kemudian mobil B bergerak ke arah utara. Lalu kemudian yang kita coba cari adalah kecepatan A relatif terhadap B misalnya. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah relative velocity for rigid body atau benda tegar. Jadi secara konsep tidak terlalu banyak berubah, banyak kesamaannya justru. Seperti misalnya kita akan menjumpai rumus yang sama, kita akan memakai rumus yang sama untuk rigid body, lalu kita juga akan ketemu dengan vektor poligon atau segitiga vektor yang sama. Dan notasinya pun tidak berubah, jadi kita memakai VA atau VA terhadap Earth ya, VB kemudian VA terhadap B. Saya lebih rekomendasikan pakai yang seperti ini agar jelas, jadi ketika kita menjelaskan mengenai VA, misalnya VA, ini ditulis VA relatif terhadap Earth, terhadap bumi atau titik yang stasioner. Nah baik, sekarang kita coba tinjau benda tegar, rigid body. Konsepnya seperti apa? Prinsipnya kita memiliki rigid body, jadi seperti ini, seperti ilustrasi di sini. Lalu kemudian tidak berbeda jauh sebenarnya dengan pembahasan partikel karena kita akan meninjau dua titik yang berbeda di rigid body. Di sini dilukiskan ada titik A dan juga titik B. Si rigid body ini melakukan gerakan rotasi, gerakan berputar, tetapi A dan B bukan porosnya. Oleh karena itu, dilukiskan di sini bahwa A dan B memiliki lintasan yang berbeda. Ini lintasannya si A, lalu kemudian ini adalah lintasan B. Dan vektor A dan vektor B bisa kita coba gambarkan berdasarkan informasi ini. Jadi seperti yang kita ketahui, vektor A ini kan berarti menyinggung lintasan. Kemudian vektor B ini arahnya seperti ini, menyinggung lintasan. Nah, jadi arahnya bisa berbeda antara dua titik yang berbeda di rigid body. Lalu, hal yang membedakan antara pembahasan rigid body dengan partikel itu adalah fakta bahwa titik A dan titik B itu akan selalu terhubung dengan suatu vektor jarak. Nah, di sini disebutkan ada vektor jarak R. Tentu saja ya, karena bayangkan kalau kita punya benda tegar, terus kemudian kita tandai ada titik A, titik B, terus kita coba putar benda tegar itu, maka vektor R ini, atau R ya, jarak antara titik A dan B akan selalu konstan. Nah, fakta ini yang akan melahirkan beberapa prinsip penting di dalam pembahasan relative velocity for rigid body. Nah, kita coba turun ke bawah. Nah, setelah tadi kita dapatkan ada VA, jadi vektor A, terus kemudian vektor B ya. Ini sebenarnya maksudnya vektor A terhadap Earth, terus kemudian vektor B terhadap Earth. Nah, sekarang kita akan coba lihat kalau di kondisi rigid body seperti ini, bagaimana kita melukiskan vektor A terhadap B. Nah, perlu kita ingat bahwa vektor A terhadap B ini maknanya adalah vektor kecepatan A yang dilihat oleh B. Jadi vektor kecepatan A yang dilihat oleh B. Walaupun si B bergerak, tetapi karena kita ingin tahu bagaimana kecepatan A dilihat oleh B, maka seolah-olah B ini diam dalam kondisi ini. Maka ini diilustrasikan di sini, diilustrasikan di gambar yang kedua, bahwa si B ini seolah-olah fix posisinya, dan dia melihat A bergerak. Nah, karena R-nya konstan, maka ini menjadi seperti dulu ketika di pembahasan percepatan sentripetal, ini seperti kita mengikat suatu batu dengan tali, lalu kemudian dicoba diputar dengan pusat rotasinya O gitu misalnya ya, maka dia akan berputar dengan omega seperti ini. Nah, jadi bisa kita
simpulkan bahwa ini bisa direduksi permasalahan rigid body dengan dua titik A dan B menjadi seperti seolah-olah batu yang diputarkan dengan pusat rotasi B. Oleh karena itu, lintasannya akan menjadi lintasan lingkaran seperti ini. Lintasan lingkaran. Nah, jadi ada prinsip pertama yang bisa kita simpulkan di sini bahwa VAB, VA, kecepatan A yang dilihat oleh B, vektornya itu akan selalu tegak lurus terhadap vektor jarak R. Nah, kenapa seperti itu? Karena ya seperti yang pernah kita bahas juga di kecepatan sentripetal, kalau seandainya ini adalah lintasannya, maka vektor jaraknya itu sudah pasti akan menyinggung lintasan sekaligus membuat sudut tegak lurus 90 derajat terhadap jari-jarinya atau talinya. Nah, dalam hal ini juga berlaku. Jadi dia akan membentuk ini si vektor kecepatan A dilihat oleh B itu akan membentuk sudut 90 derajat terhadap apa? Terhadap vektor jarak antara A dan B. Maka ini menjadi prinsip yang pertama di dalam pembahasan relative velocity untuk rigid body. Jadi prinsip 1. Nah, prinsip yang kedua itu adalah ini. Ini adalah prinsip kedua. Kita bisa menggunakan rumus ini. Ini adalah prinsip yang kedua, yaitu VA, kecepatan A relatif terhadap B, itu adalah omega dikalikan dengan R. Ini kalau seandainya diketahui omeganya ya, diketahui omega, lalu kemudian R ini adalah jarak antara A dan B. Dan sebaliknya juga, kalau kita ingin mengetahui omega dari lengan penghubung atau batang penghubung nanti kalau kita membahas mengenai linkage antara A dan B, maka itu bisa kita dapatkan dengan VAB dibagi dengan R-nya. R itu adalah jarak penghubung antara A dan B. Nah, baik. Kira-kira itu prinsip-prinsip penting di dalam pembahasan relative velocity untuk rigid body. Nah, biasanya kalau kita coba lihat textbook ya, seperti contohnya Merriam atau Hibbeler, kita akan jumpai ada dua macam pendekatan sebenarnya. Pendekatan penyelesaian untuk relative velocity, terutama untuk rigid body, yaitu scalar geometric, dan yang kedua adalah vector approach. Di mata kuliah ini, melalui video-video ini, saya akan lebih rekomendasikan approach atau pendekatan yang pertama, yaitu scalar geometric. Silakan kalau seandainya ingin mengecek ya, bagaimana cara penyelesaian dengan metode vektor, bisa dicoba dicek di textbook. Nah, dan yang tidak kalah penting adalah prosedur bagaimana kita menyelesaikan soal-soal terkait dengan relative velocity untuk rigid body. Sebenarnya sama saja dengan yang partikel, yaitu tahap pertama adalah kita perlu identifikasi vektor yang available, vektor kecepatan, lalu kemudian tahap kedua adalah kita bangun persamaan relative motion atau relative velocity-nya. Lalu kemudian kita bikin vektor poligon segitiga, dan yang keempat adalah kita coba selesaikan apa yang perlu diselesaikan, apa yang ditanya. Nanti kita coba lihat contoh soal di video selanjutnya. Nah, tetapi kita coba latihan dulu. Ini ada soal sederhana ya. Ada soal sederhana, kita diminta untuk menentukan vektor kecepatan dari sistem linkage seperti ini. Soal nomor 1 dan soal nomor 2. Nah, baik, kita coba perhatikan. Ini ada sistem linkage soal nomor 1. Ada vektor kecepatan apa saja. Ini jadi kita perhatikan bahwa batang AO dia bergerak ke arah berputar ya. Jadi berputar ke arah kiri berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, yang jelas bisa kita coba perhatikan ada vektor kecepatannya akibat dari pergerakan ini itu adalah titik A. Titik A dia akan bergerak, lalu titik B ini juga akan bergerak. Yang paling mudah mungkin kita coba identifikasi terlebih dahulu adalah B, karena B ini seperti sistem piston, jadi dibatasi dengan ruang yang ada, maka dia hanya akan bergerak ke atas atau ke bawah. Kalau seandainya batang AO digerakkan ke kiri, bisa kita perhatikan bahwa si B ini sudah pasti akan bergeraknya ke atas. Maka akan ada VB atau vektor kecepatan B terhadap Earth, terhadap bumi yang akan mengarah ke atas.
Saya coba gambarkan pakai garis ya, biar lurus. Jadi dari titik B, nah ini kira-kira seperti ini. Ini ya mohon maaf kalau kurang pas ya, tapi kira-kira seperti ini. Ya sebaiknya digambar persis di titik B-nya. Ini adalah VB terhadap Earth. Jadi VB mutlaknya. Nah, bagaimana dengan A? Vektor A mengarah kemana? Yang jelas kita bisa ketahui bahwa si A ini mengarahnya ke kiri. Hanya saja yang menjadi pertanyaan, kirinya ke arah mana? Apakah ke sini, apakah ke sini, apakah agak mengarah ke bawah, dan sebagainya. Ini yang perlu kita coba tentukan. Nah, satu hal yang pasti, kalau A-nya terhubung dengan O melalui batang ini, maka sudah pasti lintasan A akan berbentuk lingkaran mengikuti jari-jari AO. Nah, ini prinsip yang penting. Di titik ini ketika lengan atau batang AO-nya tegak lurus, maka sudah pasti bisa kita simpulkan bahwa, ini saya ganti ke warna merah dulu, bisa kita simpulkan bahwa vektornya sudah pasti tegak lurus menyinggung lintasan ini. Apa argumennya? Karena sudah pasti ini vektor kecepatannya akan tegak lurus ya dengan jari-jari ini, AO, dan juga akan menyinggung lintasan. Nah, beda kasusnya kalau seandainya AO-nya sudah berada di sini misalnya. Ini batang AO-nya misalnya bergeser ke sini ya. Jadi titik A-nya pindah ke sini, maka nanti vektor kecepatannya bakal seperti ini. Begitupun kalau AO-nya pindah ke sini, A-nya pindah ke sini, maka nanti vektor kecepatannya bakal seperti ini. Jadi sudah kita dapatkan dua ya, ini adalah VA terhadap Earth. Jadi sudah ada dua vektor. Ini saya hapus saja, biar clear. Nah, sekarang bagaimana dengan O? Apakah ada vektor kecepatan di O? Jawabannya tidak ada, karena O ini adalah pivot. Jadi dia tidak bergerak, yang bergerak adalah lengannya, lengan AO. Nah, yang menjadi pertanyaan barangkali adalah bagaimana kalau kita ingin mencoba menentukan VA terhadap B. VA kecepatan A yang dilihat oleh B. Nah, ini nanti akan kita coba bahas di contoh soal ya. Jadi sebenarnya mudah saja prinsipnya. Nah, sekarang kita beranjak ke contoh soal nomor 2. Di sini ada beberapa titik, titik A, titik B, titik C, dan juga titik D. Dan bisa kita perhatikan bahwa si lengan AB-nya dia berputar searah jarum jam, lalu kemudian lengan CD ya, ini berlawanan dengan jarum jam. Nah, kita coba menentukan velocity vectors atau vektor kecepatan di masing-masing titik. Dari prinsip yang sama tadi bisa kita simpulkan bahwa A dan juga D di sini tidak ada vektor kecepatan. Maka yang ada adalah di B dan juga di C. Nah, di B tentu kita perhatikan karena ini lengannya mengarahnya ke sini ya geraknya, oleh karena itu si B ini pasti akan mengarah ke bawah. Hanya saja mengarahnya kemana, lagi-lagi dengan logika yang sama bisa kita, ini saya ganti warna merah kembali, bisa kita simpulkan bahwa ini akan mengarah ke bawah tegak lurus dengan lengan gitu ya, tegak lurus dengan lengan ini, lengan AB. Nah, bagaimana dengan vektor kecepatan di C? Nah, vektor kecepatan di C ini juga akan mengarah ke bawah dan akan tegak lurus dengan lengan CD. Ini saya coba gambarkan, maka dia bakal seperti ini kira-kira. Dan ini bakal tegak lurus dengan lengan ini. Ini dengan lengan ini. Nah, begitupun ini nanti biasanya perlu dilakukan analisis VB terhadap C ya, VB terhadap C atau sebaliknya VC terhadap B. Kita akan coba lihat di contoh soal di video selanjutnya.